يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Rasulullah menyebutkan kepada orang yang rajin menyembunyikan keutamaan Ahlul Bait itu, yang begitu tabah hanya untuk berusaha menyelimuti mazhab Ahlul Bait itu dengan usaha yang sekeras-kerasnya, dan beliau mengatakannya ma asbaruhum ilan nar, betapa sabarnya mereka untuk memasuki neraka itu. Jadi seluruh perjuangan hidupnya itu untuk masuk neraka, dan itu mereka memiliki kesabaran yang luar biasa. Sementara kita ini sebetulnya paling tidak keinginan kita itu ialah supaya kelak sang utusan itu berkata betapa sabarnya mereka itu untuk menjemput surga mereka. Ada ucapan Imam Ali sallallahu alaihi, saudara bisa baca di dalam Mizanul Hikmah dalam kata al-maut, jadi huruf mim. Di situ kata Imam Ali, aku heran ini orang yang merindukan surga tetapi berlari dari pekerjaan yang mengantarkannya ke sana. Jadi dia berlari, harobaan, berlari dari. Dan aku juga takjub kepada orang yang takut pada neraka tetapi dengan kerja keras berusaha menjemput neraka itu. Dia takut akan masuk neraka tapi bekerja keras untuk masuk ke situ, malah berlari. Jadi kita ini memang berhadapan dengan satu kelompok yang bekerja keras berlari-lari untuk masuk ke neraka. Sementara kita bandingkan diri kita yang masih juga merangkak gitu, untuk mengejar surga kita ini. Kalau kata Jalaluddin Rumi, Tuhan anugerahkan kamu sepasang sayap, tetapi mengapa di bumi kamu masih merayap? Loh, harusnya sayap yang satu itu membawa terbang kita ke langit, tapi kita masih juga merayap di bumi dan tidak memanfaatkan sayap itu. Ini juga sebenarnya pembicaraan sambil santai-santai saja. Sekarang ini ada beberapa peristiwa yang mengajarkan kepada saya bahwa perjuangan orang yang menyelimuti mazhab Ahlul Bait itu masih tetap militan sampai sekarang. Al-Kisah, ada pertemuan di Komisi Hak Asasi Manusia berkaitan dengan penderita lepra. Jadi di Indonesia penderita lepra itu sudah katanya yang terbesar kedua di dunia. Nah, kasihan penderita yang hidup di tengah-tengah masyarakat Muslim, karena ada sebuah hadis Nabi diriwayatkan oleh Bukhari. Sudah bisa dapatkan itu. Kalau cari di indeks Bukhari, cari mazlum. Mazlum itu artinya penderita lepra. Penyakitnya disebut juzza, orangnya disebut mazlum. Dalam Sahihul Bukhari hadisnya berbunyi begini, fafirru minal mazlum kafirarika minal asad. Hendaklah kamu berlari dari penderita lepra seperti kamu lari dari singa. Jadi di mana-mana penderita lepra di kalangan dunia Islam itu diasingkan sejauh-jauhnya. Para ulama mengharamkan orang untuk mengurus penderita lepra. Terus, dan yang beruntung orang Kristen. Kata mereka, Tuhan kami berada di tengah-tengah penderita lepra. Itu kan, itu dalam cerita film Ben-Hur itu kan, Yesus berada di tengah-tengah penderita lepra. Ceritanya itu kan tentang bagaimana penderita lepra diasingkan, tapi kemudian Yesus mendekati mereka. Dan di dunia Islam tiba-tiba ada hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah, itu di dalam Sahihul Bukhari itu. Lalu saya mengutus seorang, tapi saya gerakan dari jauh aja itu untuk bercerita di situ, di dalam pertemuan itu, di Komnas HAM itu. Pembicaraan kita gini, setelah kita memeriksa hadis itu secara sanad, kita harus memeriksanya secara matan. Dan para ahli hadis dari dulu mengikuti metode ini. Lalu saya kutipkanlah Aisyah misalnya,
pernah mengkritik Abdullah ibnu Umar karena Abdullah ibnu Umar mengatakan mayit akan disiksa oleh keluarganya dengan tangisannya. Innal mayyit yu'azzabu bibukai ahli. Mayit disiksa dengan tangisan keluarganya. Kata Aisyah, Abdullah ibnu Umar itu tidak salah, cuma dia dengarnya nggak baik aja. Kemudian kata Aisyah, itu hadis itu nggak bisa diterima karena bertentangan dengan Al-Quran. La taziru waziratun wizra ukhra. Dan itu metode yang diajarkan Aisyah untuk mengkritik hadis, yaitu ukurlah dengan ukuran Al-Quran. Yang kedua, ukurlah dengan general theme of Islam. Ukurlah dengan tujuan syariat ini diturunkan. Bahwa misalnya Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Tidak boleh kita menerima hadis-hadis yang mencerminkan kezaliman kepada alam semesta, apapun bentuknya hadis itu. Yang ketiga, bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang disepakati kesahihannya. Kemudian yang keempat, hadis itu juga bertentangan dengan fakta ilmiah, dengan bukti-bukti nyata yang empiris. Bertentangan dengan fakta ilmiah, betapapun sahihnya, kita harus tolak. Misalnya hadis bahwa matahari itu yang mengelilingi bumi. Itu salah seorang ulama besar Saudi, Al-Utsaimin namanya, ada kumpulan fatwa. Dia menyebutkan kafirlah orang yang berpendapat bahwa bumi mengelilingi matahari karena dia menolak hadis yang sahih. Itu ulama mutaakhir, Ustaz, kan? Ulama mutaakhir sekarang ini, ulama Wahabi yang terkenal. Jadi sekarang udah meninggal dunia. Sehingga ada satu perdebatan antara seorang intelektual dari Amerika yang mencaci maki Syiah dan menyebutnya kafir. Ada orang Syiah di situ. Nah, itu juga metode Syiahnya bagus dia. Orang Syiah itu diam aja dimaki-maki itu. Jadi setelah itu cuma dia tanya aja. Ini ada fatwa. Saya mau tanya nih sama Anda, mungkin maaf di luar pembicaraan. Menurut Anda, apakah bumi yang mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi? Ya jelas dong, kata, bumi yang mengelilingi matahari. Kalau begitu maaf, fatwa ulama Anda itu kafir. Dibawakanlah itu fatwa. Barang siapa yang berpendapat bahwa matahari mengelilingi bumi dan bukan bumi yang mengelilingi matahari, dia kafir berdasarkan nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang itu diam 1000 bahasa. Nah, menurut saya, siapapun hadis itu yang bertentangan dengan fakta ilmiah itu harus kita tolak. Sekali lagi, fakta ilmiah bukan teori ilmiah, karena teori ilmiah sih bisa berubah setiap saat. Tapi fakta ilmiah bahwa Bandung itu terletak di dataran yang rada tinggi, itu fakta ilmiah, bukan teori ilmiah, tapi itu fakta ilmiah. Bahwa hukum-hukum fisika yang sudah terbukti secara ilmiah itu fakta ilmiah dan bisa kita buktikan. Bahwa kita melihat dengan mata itu fakta ilmiah. Sekiranya ada orang mengajarkan kepada kita melihat dengan telinga misalnya, atau dengan hidung, atau Nabi mengatakan hendaklah kamu melihat dengan hidung kamu, itu harus kita tolak karena dia bertentangan dengan fakta ilmiah. Nah, kemudian saya ceritakan bahwa hadis tentang lepra itu bertentangan satu dengan Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita menjadi tangan-tangan Tuhan yang menyembuhkan orang yang sakit. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kita jadi tangan Tuhan untuk menyembuhkan, malah ini menjauhi penderita lepra. Yang kedua, dia bertentangan dengan pesan umum Al-Quran, yaitu rahmatan lil alamin. Hadis itu menyebarkan kebencian, harus lari seperti lari dari singa. Kenapa tidak kita ajarkan hadis yang menyebarkan kasih sayang? Dan saya temukan itu ada hadis lagi di kalangan ahli sunnah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya baca dalam Ibnu Hajar Al Asqalani ketika mengomentari hadis ini. Jadi Ibnu Hajar juga bingung itu mengomentari hadis ini. Dan itu Rasulullah katanya mengajak seorang penderita kusta untuk makan bersama beliau. Dan karena makannya tradisi orang Arab itu kan ada qas'ah. Qas'ah itu makanan kayak tumpeng kemudian diserang rame-rame. Kan terkenal itu hadis, nanti umat Islam itu akan seperti qas'ah, makanan yang dikerubuni oleh orang-orang yang kelaparan di sampingnya.
Jadi itu Nabi itu mengambil tangan penderita kusta itu dan diletakkan di qas'ah itu yang dimakan bersama. Kemudian Rasulullah makan dan mengajak para sahabatnya untuk ikut makan. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan orang yang meriwayatkan hadis ini Jabir Al-Ansari, salah seorang di antara sahabat yang menjadi pecinta Ahlul Bait. Sekiranya tidak ada Jabir Al-Ansari, kata orang ahli sunnah, kita tidak mengenal hajinya Nabi. Cara-cara haji Nabi itu melalui Jabir Al-Ansari. Mungkin Ahlul Bait itu menitipkan cara haji lewat Jabir Al-Ansari. Karena kalau yang diriwayatkan oleh Imam Ali sudah pasti ditolak itu. Tapi kalau Jabir lumayan masuk. Hadis yang sahih tentang haji itu ya dari Jabir Al-Ansari. Dia juga meriwayatkan hadis tentang kusta itu. Kata Ibnu Hajar Asqalani ada beberapa pendapat para ulama tentang itu. Yaitu satu, bahwa hadis tentang lari dari singa itu dimansuh dengan hadis contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam ilmu hadis, sunnah fi'liyah itu lebih kuat daripada sunnah qauliyah. Kalau ada pertentangan, itu metode ahli sunnah sih. Kalau metode Ahlul Bait tidak mungkin ada pertentangan antara sunnah qauliyah dengan sunnah fi'liyah. Tapi di kalangan Sunni ada kemungkinan, malah banyak. Dan salah satunya ialah bahwa sunnah fi'liyah harus lebih kita ikuti daripada sunnah qauliyah. Jadi hadis itu juga bertentangan dengan hadis-hadis lain, terutama bertentangan dengan hadis-hadis kewajiban mengunjungi orang yang sakit. Yang sebagai hak mukmin terhadap mukmin ialah iyadatul marid, dan itu hadis sahih, bahkan masuk kitab-kitab fikih. Kemudian saya berikan komentar juga dari Al-Utsaimin, itu ulama Wahabi yang terkenal itu, yang menyatakan matahari melalui bumi. Al-Utsaimin itu berpendapat mengunjungi orang sakit itu wajib kifayah. Apalagi kalau orang sakit itu tidak bisa hadir di tempat-tempat umum, itu wajib kifayah. Dan terakhir yaitu bertentangan dengan fakta ilmiah. Karena ternyata penemuan ilmiah menunjukkan bahwa 90% orang itu memiliki imunitas terhadap lepra. Dan lepra itu hanya ditularkan melalui air liur saja. Dan 90 itu pun sekiranya menular, 90% penduduk itu mengalami imunitas. Itu kalau alasannya karena penyakitnya menular, maka mestinya semua penderita flu itu harus dijauhi seperti menjauhi singa. Mengapa? Karena 90% orang tidak imun terhadap flu. Jadi kalau kita berada bersama orang yang tidak flu, kita akan segera menderitanya. Jadi mesti yang dulu diasingkan ialah para penderita flu. Dan bisa jadi 10% penduduk akan diasingkan. Jadi fakta ilmiah itu menunjukkan bahwa tidak boleh kita menjauhi penderita lepra. Malah kita harus menjadi tangan-tangan Tuhan yang ikut menyembuhkan mereka. Itu kan wajar aja Pak, disampaikan di sebuah Komnas HAM yang diundang para ulama, terutama dari Departemen Agama. Tapi apa reaksi itu? Segera reaksi itu sangat besar. Dicaci maki itu utusan saya di situ. Karena apa dosanya? Mendoifkan hadis yang sudah sahih di dalam Bukhari dan Muslim. Kita tidak boleh, walaupun itu bertentangan dengan Quran, walaupun bertentangan dengan HAM, itu tidak boleh katanya. Sampai petugas HAM itu bingung dia. Petugas HAM-nya itu ada Stanley, orang Al-Irsyad, itu Muslim. Dia sedih karena orang Islam ternyata lebih membenci lepra ketimbang orang Nasrani. Jadi maksud saya cerita ini satu untuk menunjukkan betapa banyaknya akhbari di kalangan Sunni. Malah mungkin Sunni itu adalah pengikut akhbari mutlak lah. Kalau sudah sahih dari Bukhari, udah tidak boleh ditawar-tawar. Tugas kita ialah mencari pembenaran apa yang terjadi dalam Sahihul Bukhari. Tapi yang paling sedih ialah kalau semangat akhbar itu masuk dalam pengikut Ahlul Bait, sehingga kita mengikuti hadis-hadis Ahlul Bait itu tanpa sikap yang kritis ya. Sekiranya kita melakukan nikah mut'ah, maka setiap tetes dari mandi junub kita itu akan menjadi malaikat. Dan malaikat itu akan bergantungan dalam janggut kita. Atau hadis yang mengatakan kalau satu kali kita memperoleh pahala seperti apa katanya? Seperti Imam Hussein. Kalau
mut'ah 2 kali kita akan memperoleh pahala seperti pahalanya Imam Ali, dan kalau mut'ah 3 kali kita memperoleh pahala seperti pahala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak tahu yang keempatnya, mungkin sudah sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di atas itu Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis itu harus kita tolak mentah-mentah ya. Karena betapa mudahnya kita menaikkan derajat hanya dengan melakukan perbuatan seperti itu tidak masuk akal. Tidak bertentangan juga dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi yang mengajarkan kita kerendahan hati. Jangan merasa kita sudah sampai setaraf dengan Imam Hussein, apalagi dengan pekerjaan yang menyenangkan. Begitu guys. Misalnya ini bertentangan dengan hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq salamullahi alaihi. Untung saya masih hafal hadis itu. Qala iblisu, berkata iblis, kata Imam Ja'far As-Shadiq. Ini hadis dari iblis, tapi disampaikan oleh Imam Ja'far. Karena iblis memberikan pelajaran yang sangat berharga dengan hadis ini. Sekarang pertemuan kita yang panjang ini saudara lupakan, yang saudara ingat nasihat iblis aja. Go ahead, jalankan nasihat iblis itu. Kata-kata iblis, ini stamkantu ala ibni Adam fi talati khisalin lam ubali ma amila. Sekiranya aku berhasil menguasai anak Adam dengan 3 hal ini saja, aku tidak peduli apapun yang dia kerjakan. Jadi udah, kalau tugas iblis beres. Kalau yang 3 ini sudah, lam ubali ma amila, aku tidak peduli apa yang ia lakukan. Fa innahu amalun ghairu maqbulin, atau fa inna amaluhu kullah, karena seluruh amalnya itu tidak akan diterima Tuhan. Jadi kalau iblis sudah menguasai anak Adam dengan 3 hal itu, udah, biarkan aja dia beramal apapun, karena seluruh amalnya ditolak Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saya iblis juga, mungkin saya setuju juga. Udah, tidak usah lagi berjuang lagi. Itu aja. 1 katanya, man istakthara amalah. Kalau orang menganggap bahwa amalnya itu udah banyak, bahwa amal soleh yang dilakukan di dunia itu udah banyak, dia merasa dia udah banyak. Atau kalau dia menyumbang, rasanya nyumbangnya itu udah sangat banyak. Wala tamnun tastakthir. Janganlah kamu memberi dan kamu merasa bahwa pemberian kamu itu sudah kebanyakan. Artinya kita harus merasa bahwa amal kita ini masih sedikit. Kalau sudah merasa banyak, udah tenanglah, kita udah merasa banyak ini memberikan kontribusi kepada Ahlul Bait ini. Ya udah, setan tenang-tenang saja. Yang kedua, wa nasiya dzanbah, dan dia melupakan dosanya. Dia tidak mau mengingat dosanya, tidak mau bertaubat, melupakan dosanya sama sekali. Dan yang ketiga, wa dakhalahu al-ujbu, dan rasa ujub, rasa bangga diri memasuki hatinya. Misalnya, maksud saya ini dalam hubungannya itu hanya dengan mut'ah 1 kali, 2 kali atau 3 kali itu derajatnya mengalami akselerasi. Jadi sudah merasa, dan pasti setan gembira. Udah ini, biarkan dia berlaku apapun karena seluruh amalnya tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya sedang melakukan kritik terhadap hadis dengan menggunakan hadis yang lain ya. Akhirnya emang rame, dan ujung-ujungnya apa kata mereka ini, para ulama-ulama yang berkumpul di situ itu malah katanya ada ulama yang janggutnya dan dia doktor dalam ilmu hadis dari Universitas King Abdul Aziz. Saya ini doktor dalam ilmu hadis dari King Abdul Aziz University, katanya. Oh, itu. Dan kemudian apa argumen dia? Saya usulkan kepada Komnas HAM, kalau ada pertemuan berikutnya jangan undang ulama-ulama Syiah. Dan kemudian itu orangnya muda, jadi jangan mengundang orang yang ilmu pengetahuannya tidak ada. Jadi pengetahuan agama kita ini dianggap tidak ada. Tapi itu alasan saya, karena buktinya selanjutnya lebih tegas lagi. Jangan undang orang-orang Syiah, karena kerjaan orang Syiah mendoifkan hadis. Begitu kata mereka.
Padahal tugas ahli hadis, apalagi dokter ahli hadis, ialah mendhaifkan hadis. Itu tugas itu, bukan tugas yang saja. Tugas kita itu mendhaifkan hadis kalau itu bertentangan tadi. Kalau dalam sanadnya ada hal-hal itu. Sekarang ini ada ulama hadis yang dijadikan marja taklid besar-besaran dari Ahlus Sunnah, yaitu Al-Albani ya. Nasruddin Al-Albani ya, itu orang Suriah. Ada orang Syam, itu dari dulu sampai sekarang. Syria itu, Syam itu emang pusatnya Umayyin dari dulu sampai sekarang. Jadi ada seorang yang sebetulnya orangnya asalnya miskin, tapi tinggal kemudian di Suriah, entah gimana nggak tahu kepada siapa ngajinya, tiba-tiba dia muncul dengan puluhan kitab yang mendhaifkan banyak hadis. Sampai dia menulis buku, saya punya kitabnya, Silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah, kumpulan hadis-hadis dhaif. Dari Bukhari, dari Muslim, seluruh ahli hadis kena. Dan dia terkenal sebagai ulama yang paling keras lidah. Sehingga ulama-ulama ahli sunnah bereaksi keras. Mereka menulis, misalnya satu kitab, Irsyadil Ghabi Fi Dolalatil Albani, petunjuk bagi orang yang goblok. Ya, itu terjemahan bahasa Indonesianya. Karena gobi itu, saya malah menduga, coba cek di kamus, kata goblok itu asalnya dari Arab gobi. Karena kita punya kebiasaan menambah kata yang terputus itu lebih lengkap. Jadi seperti lamp, lampu kan, book, buku itu, gobi gitu. Dan nah, kalangan Ahlus Sunnah sekarang ini emang ada kecenderungan untuk mulai resah karena pendhaifan hadis-hadis dari tokoh-tokoh ahli hadis mutaakhir, termasuk Al-Albani itu. Albani lah juga yang dengan tegas mengkritik para ahli hadis di Kuwait, itu dalam salah satu bukunya, yang mendhaifkan hadis As-Saqalain. Menurut dia, ini orang-orang yang mendhaifkan hadis Saqalain tampaknya kekurangan bacaan, kata dia. Kalau dia bukan ini. Tapi dia juga mengikuti Ibnu Taimiyah untuk mendhaifkan hadis-hadis yang kalau dalam perawinya ada seorang perawi yang dikenal sebagai Syiah. Lucu juga dalam penelitian ilmu hadis ini. Kedar memberikan contoh baru saja, sebenarnya hanya memperkuat apa yang disampaikan oleh Ustaz Dimitri tadi itu. Di dalam ilmu hadis itu ada satu kecenderungan, misalnya sudah sejak dulu mendhaifkan hadis, satu dari orang-orang yang dikenal sebagai Syiah. Kedua, mendhaifkan hadis dari orang-orang Sunni tapi meriwayatkan hadis-hadis yang menguntungkan Syiah. Misalnya satu saat ada salah seorang ahli hadis menyampaikan hadis, katanya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Al-Hakim An-Nisaburi meriwayatkan hadis ini, yaitu ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Kata orang itu, orang yang meriwayatkan hadis itu kadzab, kata dia, pembohong, dia bohong. Dari siapa kamu mendengar hadis ini, kata. Lalu seorang berdiri, ulama besar, saya, kata dia. Dan dia ulama yang sudah dikenal sangat besar, namanya Al-Hakim An-Nisaburi. Al-Hakim orang Iran juga ini, orang Nisabur. Saya meriwayatkan hadis ini. Lalu orang itu mengatakan, oh, kalau ini tidak berlaku bagi Anda. Jadi ketika dia lihat ulamanya lebih besar, oh ini tidak berlaku bagi Anda. Pasti ini dari orang lain ini. Kalau lain tapi Az-Zahabi itu ya Pak Ustadz, kita dari Tasik pasti tahu itu Az-Zahabi. Az-Zahabi itu mempunyai kitab banyak sih. Salah satu di antaranya yang dipakai untuk mendhaifkan hadis ialah Mizanul I'tidal. Ada di sini perpustakaan ini. Itu who is who-nya para periwayat hadis. Misalnya, orang ini tidak bisa diterima karena dia pernah diketemukan sedang pipis dalam keadaan berdiri. Hadisnya ditolak. Kemudian ada malah kata lucu-lucu, tapi saya tidak mau ceritakan itu. Az-Zahabi bercerita, An-Nisaburi Al-Hakim itu memang ada kecenderungan ke arah Syiah, kata dia. Tetapi dia seorang ulama besar, dia terpercaya. Lalu kenapa masuk hadis Madinatul Ilm, katanya? Padahal itu hadis Syiah ke dalam hadisnya.
Lalu Az-Zahabi bikin cerita, saya tidak tahu sumbernya. Menurut cerita, kata An-Nisaburi itu Al-Hakim itu punya saudara yang Syiah, Rafidhi. Ketika satu saat Al-Hakim sedang ketiduran, kata, dimasukin itu hadis itu ke dalamnya. Saudara bisa baca itu di dalam ini ya. Itu katanya kesalahan itu pada akhihi katanya. Jadi yang salah itu pada saudaranya, bukan pada Al-Hakim An-Nisaburi ya. Tadi Pak Dimitri mengatakan mesti ada satu hari di dalam seminggu itu paling tidak kita mempelajari agama. Saya rasa saya setiap hari itu, karena saya sedang menyelesaikan disertasi. Tapi kemudian saya teringat kalau saya merasa bahwa saya sudah banyak beramal, begitu saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan? Saya bandingkan ini dengan para peneliti di Najaf. Di sana itu ada sekelompok ulama yang menghabiskan seluruh usianya itu untuk penelitian. Saya sebetulnya ini kalau ada beberapa para ustadz di sini yang mahir menggunakan bahasa Arab, saya akan bagi-bagikan kitab-kitab tentang hadis itu. Mungkin program Ijabi pertama inilah meningkatkan kemampuan hadis kita menghadapi ahli-ahli hadis itu, akhbariyin, baik dari Sunni maupun Syiah, supaya kita lebih bersikap kritis. Dan untuk para kiai rasanya saya ingin, siapa saya di antara antum yang mau mendaftarkan diri untuk memperoleh beberapa kitab yang saya sebutkan itu, saya akan bagikan gratis untuk menghadapi para ulama. Mungkin menggunakan lebih dari ribuan kitab untuk penyusunan disertasi. Kitab-kitab besarnya akan saya bagi-bagikan. Misalnya kitab Mizanul I'tidal itu saya akan bagi-bagikan. Tapi sekali lagi dalam bentuk e-book, atau kalau mau di print di sini juga boleh. Printnya kita juga yang bayar. Saya nyebut kita, artinya Pak Dimitri juga ikut bayar. Bayarnya, ya ini awarutha mushafan kan, atau yang mewariskan mushaf. Jadi insya Allah kita. Nah, salah satu dari kitab yang menarik itu ditulis oleh ulama Wahabi untuk disertasi doktor. Judulnya Ar-Ruwat Alladzina Ta'atharu bi Abdillah ibni Saba. Para periwayat hadis yang terpengaruh oleh Abdullah ibnu Saba. Dibuat daftar. Akhirnya apa daftarnya itu? Semua orang Syiah. Semua orang Syiah yang meriwayatkan hadis dalam Kutubut Tis'ah, dalam kitab-kitab Ahlussunnah itu ada daftarnya di situ. Bagaimana kan indikatornya untuk penelitian kan? Apa ukurannya bahwa dia ini terpengaruh oleh Abdullah ibnu Saba? Satu, katanya, mengutamakan Imam Ali ala ghairihi, kepada yang selain Imam Ali. Dahulukan Imam Ali di atas semua sahabat yang lain. Kalau begitu, langsung dia menjadi terpengaruh oleh Abdullah ibnu Saba. Karena Abdullah ibnu Saba itu Yahudi yang katanya mengajarkan agama baru namanya Syiah. Dan yang kedua, katanya, kalau dia percaya kepada Roja'ah. Itu kalau dia percaya kepada Roja'ah, sudah masuk kelompok ini. Dan karena banyak sekali ternyata para ulama yang mendahulukan Imam Ali di atas yang lain, banyaklah daftarnya itu. Tapi hanya tuduhannya itu langsung saja. Jadi kalau Anda ketemu nama-nama ini, hadis itu dhaif. Karena dia ini rafidiyun khabithun dan tidak pernah diketahui kapan taubatnya. Dia juga ada memisahkan Syiah yang taubat katanya. Jadi kembali lagi ke ahli sunnah. Nah itu hadisnya boleh diterima lagi. Dia tidak hitung berapa orang Syiah yang pura-pura taubat hanya supaya hadisnya diterima orang. Di zaman itu penelitian lebih lanjut. Ya itu penelitian lebih lanjut. Ternyata takiyah. Iya. Saya malah menduga itu Al-Hakim An-Nisaburi itu karena terlalu kelihatan Syiahnya dia. Dan saya malah menduga Imam Ahmad juga yang mengumpulkan begitu banyak hadis-hadis tentang keutamaan Imam Ali di dalam Musnad Ahmad. Tapi dari Imam Ahmad lah ada ketentuan di kalangan ahli hadis. Putranya Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hambal menulis sebuah buku As-Sunnah, beberapa jilid. Saya juga punya kitab itu. Dan di situ ada ucapan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu kalau ada orang bawa hadis yang menceritakan kejelekan sahabat, Imam Ahmad kalau bisa merebut hadis itu, merebutnya dan melemparkannya ke dalam api. Kalau tidak, karena dia mengusir orang itunya. Dan kalau orang itu tidak bisa diusir, dia menutup telinganya.
tidak mau dengar tentang mathalib. Mathalib itu keburukan-keburukan atau cerita-cerita buruk tentang sahabat Nabi. Dia tidak mau dengar. Jadi semua hadis tentang itu, tentang kejelekan sahabat Nabi ditolak. Karena Imam Ahmad itu berpendapat bahwa semua sahabat Nabi itu baik. Jadi kalau ada, oh ini Aisyah itu misalnya pernah satu saat diketemukan Nabi sedang ngobrol dengan orang yang bukan muhrim dan Rasulullah memarahinya. Kemudian Aisyah beralasan, itu saudara sesusuan saya ya Rasulullah. Dan kata para ahli hadis, yang dimaksud Aisyah, karena Rasulullah setelah itu membentakmu, hati-hati kamu tentang masalah sesusuan, kata. Karena Aisyah lah satu-satunya di antara sahabat Nabi yang berpendapat boleh memuhrimkan dengan menyusuinya. Itu di dalam Muwatta Imam Malik disebut dalam kitab sendiri bab ar-radha'ah fil kibar, bab menyusui orang yang sudah dewasa. Dan itu pernah disahkan oleh mufti Mesir, dan dia menyarankan perempuan-perempuan di Mesir yang kerja di kantor-kantor itu kan bergaul antara laki-laki dan perempuan. Untuk menghalalkannya, berilah susuan, dan batas minimal susuannya itu 10 kali susuan. Betul, ini cerita sebenarnya. Anda boleh akses di internet, dan terjadi reaksi gemuruh dari seluruh orang-orang Mesir itu, semua gemuruh menentang reaksi itu. Disambut lagi oleh ada ulama dari Al-Hilwani, seorang ahli hadis, ulama Wahabi sekarang ini. Bisa mendengarkan YouTube-nya di internet, banyak. Al-Hilwani mengatakan hadis ini sahih dan kita tidak boleh mempersoalkan. Cuma ada yang kemudian mencari jalan keluar, karena kan bagaimanapun tidak enak itu menyusui orang yang sudah dewasa gitu. Kemudian ada alasannya, katanya, oh maksudnya itu menyusuinya itu simpen dulu di gelas, lalu gelasnya diminum. Berdapat reaksi lagi dari rakyat Mesir. Orang biasa itu, orang biasa aja lebih normal ketimbang para ulama itu. Orang biasanya kritis. Wah kalau begitu katanya, oh ini maksudnya itu dari pembelaan dari ulama di Saudi. Ya pakai cup kemudian diberikan. Tapi kata orang, oh kalau begitu kita ini semua bisa jadi saudara sesusuan sapi. Karena sapi itu kan itunya diminumkan kepada kita, kemudian kita minum. Walhasil ya, dan seterusnya lah ya. Jadi kita jadi saudara sesusuan sapi. Oh pantas ya kita tidak boleh kawin dengan sapi, karena itu saudara sesusuan kita. Saya betul-betul sakit hati karena agama menjadi cemoohan. Seperti dalam peristiwa lepra itu, orang-orang Islam kan jadi cemoohan sebagai agama yang mengajarkan tindakan kekerasan, menjauhi para penderita lepra. Sementara kami, kata orang Katolik, mengajarkan kasih. Kami Yesus, kami berada di tengah-tengah penderita lepra. Malu kan kita punya agama seperti itu. Dan saya kira itu semua terjadi karena kita tidak kritis menghadapi hadis. Bahaya tidak kritis terhadap hadis itu ialah agama kita dipermalukan. Agama kita menjadi barang cemoohan, khususnya buat orang-orang yang tidak seagama dengan kita atau benci kepada Islam. Jadi kita emang punya kewajiban untuk sekali lagi mengembangkan sikap kritis terhadap hadis-hadis itu. Nanti tanggal 14 Desember saya disuruh mengomentari buku Gunawan Muhammad, judulnya Anti Theodicee. Ada 2 buku. Anti Theodicee itu dari bahasa Gerika, Theos Tuhan, Dike keadilan. Ada gerakan Anti Theodicee, itu gerakan orang yang mempersoalkan keadilan ilahi. Saya mau berbicara sesingkat mungkin ini, mohon maaf para saudara sudah menunggu terlalu lama. Dan ini pembicaraan saya yang terakhir. Kalangan ahlu sunnah mazhab Asy'ariyah berpendapat bahwa keadilan Tuhan tidak bisa diukur dengan akal kita. Pokoknya apa yang dilakukan Tuhan, walaupun menurut kita tidak adil, itu tetap adil. Itu aliran al-sunnah. Waktu saya bicara tentang keadilan ilahi di Cianjur, sekarang tidak ada orang Cianjur, itu murid-muridnya Ustaz Ade Ismatullah, mereka menentang saya. Enggak, keadilan itu jangan Anda yang berikan ukuran.
Keadilan itu Tuhan yang buka ukuran. Jadi walaupun ada tindakan Tuhan yang tidak adil, tetap adil karena Tuhan melakukannya. Nah, itu di kalangan Islam. Itu menurut saya sebetulnya bisa mempermalukan agama juga. Terutama berhadapan dengan orang-orang yang dalam filsafat termasuk kelompok anti-teodise. Dan Gunawan Muhammad menulis dengan sangat bagus, dia akan sangat pintar. Kalau saudara baca buku itu, percayalah, kalau saudara tidak kuat atau kurang filsafatnya kuat, pasti jadi ateis. Dan saya kira Gunawan sudah memulainya. Sangat menyentuh, misalnya itu mempersoalkan keadilan ilahi. Saya diundang, tidak tahu apakah karena salah satu rukun iman saya adalah al-adlul ilahi, dan salah satu ciri istimewa dari Imam Ali itu adalah al-adl itu, atau dia tidak tahu menahu tentang itu, cuma dia tahu bahwa saya rada tahu filsafat ketimbang ustadz yang lain. Saya tidak menyebut banyak tahu filsafat karena nanti setan akan berpangku tangan dan membiarkan saya berbuat apapun. Di situ misalnya sebuah contoh, ada sebuah buku ditulis oleh Wiesel. Wiesel itu orang Yahudi yang masuk kamp konsentrasi. Dia cerita beserta rombongan para tawanan Yahudi itu. Dia dibawa ke sebuah ruang pertemuan, dan di situ sudah ada anak dengan bapaknya yang dibelenggu dengan rantai, dan ada 2 tiang gantungan. Yang satu buat bapaknya, satu buat anaknya, dengan tinggi yang tidak sama kan. Kemudian seluruh tawanan disuruh menyaksikan adegan gantung itu. Mula-mula si bapaknya digantung, ditendang kursi di belakangnya, dan tiba-tiba ada beberapa saat itu lidahnya menculur keluar, matanya melotot. Semua disaksikan, tidak boleh ada orang memalingkan muka. Dan kemudian si anak kecil itu gitu juga, tapi ajaib si anak kecil itu, dia tergantung-gantung begitu, dan itu matanya tidak melotot, dan ininya artinya dia meregang-regang nyawa. Rada lama ketimbang bapaknya. Jadi ketika Wiesel itu dengan saudara rombongan lewat di situ, salah seorang berbisik, dia masih hidup, gitu. Tapi ada bisikan kumaman yang merata di situ. Where is God? Di mana Tuhan? Gitu. Dan sampai masuk ke kamp itu mereka mikirkan, di mana Tuhan ketika seorang anak kecil yang tidak berdaya digantung seperti itu? Di mana Tuhan? Itu sebenarnya ada masalah filsafat yang rada berat ya, the problem of evil. Sayangnya sekali kursus filsafat kita ini Pak Harmonis itu tidak berlangsung lama ya. Sebetulnya filsafat itu bisa membekali kita menghadapi ateisme atau pemikiran-pemikiran modern, dan melindungi anak-anak kita juga. Jadi ajaklah anak-anak kita bukannya bicara tentang agama, juga tentang filsafat. Dan kelebihan para ulama ahlul bait ialah dalam kekuatan filsafatnya. Jadi salah satu bagian dari filsafat yang mempersoalkan keadilan ilahi. Tuhan itu tampaknya tidak adil. Saya punya kawan di Jakarta itu yang punya kaosnya itu kan ditulisi, demi Allah Tuhan sudah mati. Itu dia. Rupanya demi Allah Tuhan sudah mati. Dan dia mendirikan gerakan Zakar, apa namanya? Zakar itu singkatan Jaringan Kafir Liberal. Sebetulnya itu sindiran halus. Kalau kalian liberal, jangan pakai nama Islam lagi. Udah terus terang saja sama istri saya, Jaringan Kafir Liberal. Karena banyak yang jaringan Islam liberal itu kan tidak lagi berpegang kepada Quran, tidak berpegang. Jadi udah kafir aja terus terang. Nah, ada pertanyaan dari dan pertanyaannya emang sering menyakitkan. Mungkin para ustadz akan segera mengusir dia, tapi kita dengan sabar menghadapi itu, sebagaimana sabarnya Imam Ja'far As-Shadiq dulu menghadapi kaum zindik kan. Dia berkata begini, itu dalam sejarah katanya, setiap kekuatan kebaikan melawan kekuatan kebatilan, kebatilan selalu menang. Apa kesimpulan dia dari peristiwa Asyura? Bahwa orang zalim selalu menang, bahwa Tuhan selalu memihak orang zalim. Kenapa Tuhan tidak memihak Imam Hussein? Bukanlah dia maha kuasa? Oh, saya bisa bikin saudara kafir semua nih. Tuhan yang maha kuasa, kenapa dia membiarkan Imam Hussein kehausan dan sebagainya? Kenapa tidak bela? Kenapa agama ini sepanjang sejarah selalu dimenangkan oleh kebatilan? Rasulullah SAW sendiri bersabda, kalau kekuatan kebatilan, kata Rasul, ada hadisnya, tapi saya tidak hafal bahasa Arabnya.
kalau umatku katanya terpecah dalam kedua kekuatan batil dan kekuatan kebenaran, yang menang adalah kekuatan kebatilan. Jadi selalu, nah itu untuk jadi pikiran saudara-saudara aja. Kenapa Tuhan tidak memihak kekuatan kebenaran? Kenapa yang memihak itu kekuatan kebatilan? Sekiranya Ahlus Sunnah ini sekarang menyerang Syiah, percaya Syiah habis. Saya pernah berikan pengajian bahwa Syiah itu adalah kelompok endangered species, satu spesies umat beragama yang terancam punah. Dan sepanjang sejarah dia dipunahkan terus-menerus. Untung masih jalan terus. Mungkin saya akan berikan tuh buktinya. Masih jalan terus, walaupun dihancurkan terus-menerus, dibunuhi, dibantai, kita masih tetap ada. Itu berarti Tuhan memihak kita. Tapi buktinya, kenapa selalu pemunahan itu selalu berhasil aja, walaupun menyisakan ya. Tapi kalau terjadi pertempuran antara orang Syiah dengan Sunni, secara Sunni yang menang. Di Bahrain ini, itu bayangkan dari ribuan orang masuk penjara, perempuan, anak-anak. Kasihan, penjara yang sangat mengerikan dan tidak pernah dimuat dalam media penderitaan mereka itu. Satu-satunya media katanya suka memuat ialah media yang diterbitkan oleh hak asasi manusia, Amnesty International. Mereka berterima kasih kepada Amnesty International, tidak berterima kasih sama orang Islam di Indonesia, karena mereka tampaknya tidak memberikan perhatian khusus. Dan Syiah di sana itu mayoritas di Bahrain itu. Jadi minoritasnya itu yang berkuasa. Ajaib, itu juga kalah. Saya mohon maaf atas pembicaraan ini. Itu beberapa agenda kita lah secara singkat. Mudah-mudahan di daerah-daerah kita sebarkan ini studi kritis terhadap hadis itu. Dan kalau ada saudara yang belum punya buku saya Al-Mustafa, itu saya bagikan gratis sekarang ini. Atau saudara saja semua dikasih gratis, tidak peduli apa udah dapat atau tidak. Dan di rumah saya juga masih ada. Ambil, jangan dulu pulang, ambil itu Al-Mustafa, studi kritis terhadap hadis Nabi. Contoh aja studi kritis buat kita yang within our ability, yang berada dalam kemampuan kita. Nah, tadi Pak Dimitri itu ingin agar Mutahari, kemudian tempat-tempat di saudara itu ada pusat-pusat kajian, ada majma'ul buhuth. Mungkin secara praktisnya bisa dimulai dari Jawa Barat. Bapak bisa mendaftar para ustadz ini yang bisa bahasa Arab. Kemudian pertama-tama saya akan bagikan beberapa kitab untuk bahan kajian. Kemudian mungkin kita ketemu satu saat, berkumpul di sini mengadakan kajian berdasarkan kitab-kitab itu. Jadi ada tugas assignment lah, tugas baca kitab, kemudian kita berkumpul di sini. Baik yang bahasa Arabnya udah bagus maupun yang bahasa Arabnya belum bagus juga, kita baguskan dengan pertemuan itu, dengan menggunakan rujukan kitab-kitab itu. Mungkin yang akan kita bagikan itu Ar-Ruwat alladzina ta'assaru bi Abdillah Ibn Saba, para periwayat hadis, untuk mengenal siapa saudara-saudara kita yang ternyata ada di dalam kitab Ahlus Sunnah. Saya sebenarnya mau menekankan, itu ada seorang ulama lainnya, ulama Syiah di Najaf, Al-Uqaili namanya. Dan dia berasal dari keluarga Al-Uqaili yang dahulunya itu 1000 tahun sebelumnya juga salah seorang peneliti kritis hadis. Ajaib itu keturunannya sekarang masih melanjutkan. Dan nama Al-Uqaili sebetulnya dalam bahasa Arab itu berasal dari kata uqail, artinya yang akalnya sedikit. Kalau besarkan akal, kalau ditasghir jadi uqail. Tapi mereka orang cerdas semua yang sebetulnya akalnya gede banget ya. Akalnya besar sekali, tapi mungkin karena kerendahan hatinya untuk mengecewakan setan gitu, mereka beri namanya Al-Uqaili. Itu Al-Uqaili. Kemudian tadi Ar-Ruwat, misalnya seginilah tebalnya Ar-Ruwat itu. Tanya sama Mas Kardi di sini. Segini. Tapi ada Al-Uqaili itu dari Najaf. Dia membuat sebuah daftar tentang para pembenci Imam Ali dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Namanya Mu'jam An-Nawasib, kamusnya para nasibi, para pembenci Imam Ali. Kalau satu kan nasibi, kalau banyak nawasib. Mu'jam An-Nawasib tebal, mungkin kira-kira 5 kali kitab ini. Jadi lebih banyak di dalam ini, di dalam kitab Kutubut Tis'ah itu para pembenci Imam Ali.
Dan umumnya mereka dianggap thiqat, terpercaya. Sementara yang tadi itu dianggap dhaif. Tapi kalau dia membenci Imam Ali, dia thiqat, dia terpercaya. Di zaman itu, kalau Anda ingin jadi ahli hadis yang terpercaya, bencilah Imam Ali. Ucapkan kata-kata yang menghina Imam Ali, saudara-saudara terangkat sebagai muhaddits. Kalau sekarang mungkin langsung mendapat gelar doktor di dalam ilmu hadis. Nah, dia menyusun, dan saya bayangkan penelitian dia. Lalu kenapa orang Najaf bisa membuat penelitian seperti itu? Karena ada orang-orang tertentu yang dibiayai oleh jamaahnya hanya khusus untuk melakukan penelitian. Dalam hal itu mereka hanya ditandingi oleh orang-orang barat. Di barat itu dana-dana untuk research kan diberikan oleh orang-orang kaya. Sir Templeton itu mendirikan sebuah yayasan di New York, membiayai penelitian tentang hubungan antara cinta kasih dengan kesehatan jiwa dan fisik. Siapa yang melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang baik itu akan hidup lebih sehat, orang yang senang menolong orang lain itu akan lebih sehat jiwanya dan tubuhnya, dia bagi-bagikan uang. Itu namanya Yayasan Templeton. Di Indonesia saya belum menemukan orang kaya yang membagi-bagikan rezekinya itu untuk membantu para peneliti. Kecuali mungkin Pak Dimitri, dia juga bukan orang kaya ya. Nah, tapi kalau di Najaf ada dana. Anda datang ke Najaf atau ada datang ke KUM, itu tersedia dana sebanyak-banyaknya untuk membiayai penelitian. Tadinya saya untuk penelitian itu mau tinggal di Iran sekian lama, udah ditunggu-tunggu sampai sekarang. Yang menunggu saya Ayatullah Akhtari ya. Dia menunggu saya, kapan Pak Jaya itu mau itu setiap kali ketemu, kapan mau research di Iran itu. Kita sediakan segala macam lah bantuan research itu. Saya tidak usah mengeluarkan uang sepeser pun. Tapi karena saya lebih terlibat dalam kegiatan ijabi ini, jadi kepaksa saya melakukan penelitiannya di sini dan mereka tidak membiayai. Jadi kalau saya pergi ke Iran, saya beli buku-buku, ya. Itu tidak ada dari mereka. Itu bukan karena itu, karena mereka sudah menawarkan. Saya di sini di Iran. Dan memang betul sumber-sumbernya kan lebih banyak di sana. Saya sih karena melalui internet sekarang kita bisa ketemu sumber-sumber itu. Nah, mungkin kita juga mulai menaruh perhatian lah. Jangan hanya membangun masjid-masjid saja. Menurut saya malah untuk sementara para penggota Ahlul Bait itu jangan dulu bangun masjid atau Husainiyah yang khusus. Enggak, karena itu nanti jadi target. Sekiranya kekuatan kebatilan menyerbu, udah ada itu targetnya. Seperti itu apa kalau orang melepas itu apa tembakan itu kan ada sasaran dalam bahasa Inggrisnya moon target itu. Jadi bulan-bulanan. Makanya dalam bahasa Indonesia juga kita sebut bulan-bulanan karena bentuknya kan seperti bulan tuh gini. Sebetulnya itu juga sebabnya mengapa kita khususnya Ijabi itu tidak mendirikan masjid. Kita gabung di tengah-tengah masyarakat. Kalau punya duit, dirikanlah untuk lembaga-lembaga research ya, lembaga di tempatnya masing-masing. Saya sedih sekarang ini ada banyak bantuan dari Kuwait datang ke Indonesia, tapi untuk bikin masjid Syiah. Bikin masjid Syiah yang membahayakan sebetulnya bagi pengikut Ahlul Bait. Saya ini termasuk dianggap yang Syiahnya itu munharif, menyeleweng karena tidak mau bikin masjid. Saya mau dikasih duit untuk bikin masjid khusus Syiah, saya nggak terima. Saya minta malah dana untuk riset, nggak dikasih. Karena di situ jamaahnya juga maunya kasih bantuan untuk masjid. Kelihatan benar kan, Syiahnya itu jelas. Dan kita akan dengan bahagia meluruskan tangan kita di masjid itu dan meneriakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad dengan bebasnya. Dan pasti penyumbang itu merasa bahagia lah, terhibur bahwa di tengah-tengah kegersangan Nusantara itu masih ada suara Ahlul Bait. Pada suara itu akan lebih mempengaruhi orang kalau suara itu keluar dari lembaga-lembaga penelitiannya. Suara Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad itu mungkin mengharukan sebentar. Tapi suara yang keluar dari penelitian seperti yang hasil disertasi saya ini, saya minta dukungan doa dari Anda dan saya tidak minta dukungan uang dari Anda. Jadi itu yang bisa saudara lakukan di tempat masing-masing. Mohon maaf atas pembicaraan kita yang berkepanjangan ini. Terima kasih kepada Ustaz Dimitri yang tidak henti-hentinya mendukung gerakan pencerahan pemikiran di antara kita semua. Nanti sekali lagi mungkin
Setiap kali kita gadirhum, kita ngumpul di sini, ada pencerahan pemikiran. Program yang harus diingat, ini tugas Pak Ustadz Makmun, mendaftar para ustadz di Jawa Barat ini saja dulu. Untuk saya berikan buku-buku rujukan untuk dipelajari di tempat masing-masing. Mungkin sebelum itu semua ada satu buku, nanti kita print aja sejumlah ustadz itu. Judulnya Al-Atabul Jamil ala Ahlil Jarhi wa Ta'dil. Saya pernah membaca itu, saya menyebutkan Al-Atabul Jamil ala Ahlil Jarhi wa Ta'dil karena melihat judul bukunya aja cetakannya. Kok dibacanya Al-Atabul Jamil? Saya ditegur oleh seorang ulama di Indonesia. Al-Atabul Jamil, bukan Al-Atabul Jamil. Akhirnya saya ubah jadi Al-Atabul Jamil. Satu saat saya menyebut buku itu di hadapan ulama besar dari Irak dan saya menyebutnya Al-Atabul Jamil karena udah diperbaiki oleh ulama itu. Ini ada kitab Al-Atabul Jamil, kata dia Al-Atabul Jamil. Loh, balik lagi saya bilang. Ya udah, sekarang saya nyebutnya Al-Atabul Jamil aja ya. Al-Atabul Jamil ala Ahlil Jarhi wa Ta'dil, kecaman yang lembut bagi ahli jarah wa ta'dil. Ahli jarah wa ta'dil itu ya yang tukang mendoifkan dan tukang mensohihkan hadis itu. Nah, buku itu mungkin buku pertama yang akan kita bagikan untuk jadi bahan pembahasan untuk para ulama yang terdaftar di situ ya. Terima kasih dan kita akhiri ini dengan doa. Kita minta antum ini Ustadz dari Tasik yang lebih dekat dengan rakyat ketimbang saya.